Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saat ini saya ingin memberikan sebuah renungan singkat bagi kita, masih dalam suasana Paskah tentunya. Nah, kita telah melewati sebuah peristiwa yang kita ingat kembali, yaitu bagaimana Kristus telah mati bagi kita dan juga Dia telah bangkit. Nah, ini sebuah peristiwa yang sangat penting bagi setiap orang percaya atau orang Kristen di seluruh dunia. Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah puncak dari iman percaya orang Kristen. Karena kita tentu berharap suatu saat kita sebagai orang percaya yang tinggal dan juga nantinya akan mati di dalam iman, tentu mengharapkan bahwa suatu saat sangkakala dibunyikan, kita juga akan mengalami kebangkitan, yaitu kebangkitan yang pertama. Nah, bagaimana kita mengalami kebangkitan ini tentu akan ditentukan oleh perjalanan iman kita. Kristus telah menyelesaikan misinya selama kurang lebih 33 tahun ada di dalam dunia. Ya, Dia telah menyelesaikan satu misi yang sangat berat, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia telah membuktikan bahwa Dia telah menyelesaikan misi penebusan dengan sempurna. Nah, kebangkitan Kristus adalah menjadi awal daripada seluruh kebangkitan orang percaya. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dalam ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, jadi Kristus adalah sebuah kebangkitan di mana Dia telah mengenakan tubuh kemuliaan, di mana setiap orang percaya yang nantinya akan dibangkitkan akan mengalami hal yang sama seperti yang Kristus alami. Dia adalah yang sulung. Memang pada beberapa peristiwa Yesus pun telah membangkitkan seorang pemuda di Nain, bahkan membangkitkan Lazarus. Tetapi kedua orang itu tetap juga mengalami kematian. Nah, kebangkitan yang sempurna adalah kebangkitan yang ada di dalam Kristus. Setelah bangkit, Dia tidak mengalami kematian lagi, tetapi hidup, ya, hidup kekal. Nah, jadi kebangkitan kita juga menandai nantinya akan satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal, di mana kita akan mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, perjalanan iman kita sangat penting untuk nantinya pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, kita juga mengalami kebangkitan tubuh, ya, mengalami kebangkitan sama seperti yang dialami oleh Kristus. Kristus yang sulung dan kita yang kemudian. Nah, menarik dalam Paskah ini adalah ada satu tanda yang menjadi satu tanda kehidupan. Pada saat Paskah di dalam Perjanjian Lama, tanda itu adalah tanda kehidupan di dalam sebuah rumah. Pada Paskah di Perjanjian Lama, di mana rumah-rumah terdapat, yaitu di ambang-ambang pintu rumah mereka ada tanda darah anak domba, maka rumah itu akan terluput dari maut, dilewati oleh maut, dan tidak terjadi kematian anak sulung. Nah, jadi tanda pada Perjanjian Lama adalah tanda kehidupan dalam rumah-rumah orang Israel. Nah, di dalam kitab Wahyu juga Yohanes di situ menuliskan bahwa ada tanda-tanda juga yang didapati, yaitu tanda, bukan tanda-tanda lahiriah, tetapi tanda-tanda rohani, bahwa seseorang adalah milik Allah atau seseorang adalah milik iblis. Nah, di sini adalah kunci daripada bagaimana seseorang akan mengalami kebangkitan sama dengan seperti kebangkitan Yesus. Bahwa kita harus memiliki tanda kepemilikan Allah, tanda-tanda rohani. Tentu adalah bagian dari
perjalanan iman kita mengiring Tuhan Yesus. Nah, kita harus memastikan kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hati dan pikiran kita disucikan dan ada keserupaan yang ditemui oleh Allah Bapa, yaitu keserupaan di dalam pribadi Yesus. Nah, inilah yang menjadi tanda kepemilikan Allah bagi kita. Untuk itu jaga terus iman kita. Ya, kita harus terus merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya, membangun hubungan di dalam doa. Kita menjadikan kehidupan kita sebuah mezbah doa di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita lakukan sepanjang umur hidup kita, sehingga kita didapati pada saatnya oleh Bapa. Kita adalah milik kepunyaan. Tentu situasi yang kita alami bukan satu situasi yang baik, tetapi itu tidak menjadi alasan bahwa kita mengurangi kadar atau porsi daripada perjuangan iman kita. Sebab situasi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perjalanan iman kita. Tetapi perjalanan iman kita tentu ditentukan oleh bagaimana sikap hati dan sikap pikiran kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Nah, di dalam situasi pandemi COVID-19, tentu kita harus menjaga kesehatan kita. Kita menjaga imun kita, menjaga iman kita. Terus kerjakan keselamatan kita, sehingga Allah mendapati kita memiliki tanda-tanda rohani sebagai milik kepunyaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Shalom.